Kalau kita ngelihat bahwa tren penjualan dari aset digital NFT ya, itu masih tergolong sangat baru di Indonesia. Bahkan secara global pun itu baru diadopsi setidaknya di tahun lalu gitu ya, di pertengahan tahun lalu. Jadi kita lihat bahwa masih belum terlalu mature nih bagaimana kita memandang dari tren pertumbuhannya. Tetapi kalau dari hasil riset internal kami ya dan dari berbagai platform penjualan NFT secara global, itu kita ngelihat bahwa trennya terus meningkat gitu. Dan juga kalau di toko kripto kita punya yang namanya toko mall, itu juga kita sudah mendapatkan visitor yang sangat-sangat luar biasa antusiasnya untuk mereka bisa tahu dan bisa mempelajari tentang peluang dan juga bagaimana cara mereka untuk bisa bertrading terutama di NFT gitu ya. Jadi kalau kita melihat Indonesia memang trennya positif terus dan masih baru, tetapi secara global juga ini adopsinya juga semakin lebih matang lagi ke depannya, Mas Bram. Baik, Mas Teguh, ini kan juga banyak ataupun banyak orang juga yang akhirnya juga ikut-ikutan untuk menjual karyanya di NFT ini. Dan Hmm. juga bahkan kalau kita perhatikan juga apakah memang orang-orang ini ataupun sebenarnya karya apa sih Mas yang sebetulnya laku begitu di NFT kan? Iya, kalau kita lihat ya, yang namanya NFT itu kan artwork ya, berupa karya sebuah barang seni gitu ya, bisa berupa digital tentunya, bisa baik itu gambar, bisa itu musik atau film bahkan itu kemudian bisa kita NFT-kan karena kan sifatnya NFT itu adalah sebuah digital product yang kemudian akan diikat di sebuah teknologi blockchain namanya gitu ya, yang kemudian sifatnya tadi yang udah disampaikan di narasi lebih secure, terus kemudian juga lebih jelas kepemilikannya dan yang lain-lain. Nah, kalau kalau kemudian kita melihat bahwa bagaimana yang laku, mana yang enggak, saya memandang ini harus ada karakteristik ya, harus ada sebuah karakter yang dimunculkan pada penjualan NFT tersebut. Setidaknya NFT itu memiliki beberapa kategori nih, Mas Bram. Ada yang namanya kategori rarity, terus kemudian ada yang namanya kategori utility gitu ya, dan kemudian ada kategori community gitu. Jadi NFT itu didesain bukan bukan semaunya. NFT itu didesain bukan tidak ada kegunaannya. Justru sebaliknya NFT itu didesain untuk bisa menciptakan ruang-ruang ya bagi kreator untuk mereka bisa explore lebih jauh lagi. Contoh yang tadi juga udah disebutkan tentang Mas Gozali ya, itu termasuk kategori rarity kalau menurut kami. Kenapa? Karena dari storytelling yang disampaikan pada message sales fee-nya Mas Gozali ya, tentu ini kan menjadi hal yang unik karena dia melakukan selfie secara konsisten selama 5 tahun gitu. Lantas kemudian hasil selfie-nya itu dia jual di NFT. Nah ini kan tentu menjadi sebuah story yang berbeda. Tapi kalau kemudian yang kita dengar saat ini yang menjadi apa ya miris ya, ada sebuah ada seseorang yang kemudian dia upload identitas orang lain ya melalui KTP dan yang lain-lain. Ini kan tentu sangat ini ya sangat tidak tidak ada manfaatnya, tidak berguna gitu. Karena itu yang balik lagi kita harus selalu mengedukasi, harus terus meliterasi bagaimana kegunaan dan bagaimana proses yang baik dalam melakukan proses transaksi atau jual beli dari NFT produk tersebut, Mas. Baik, Mas Teguh, kalau kita perhatikan begitu ya secara realita yang ada saat ini ataupun kondisi saat ini kan juga NFT kemarin Mas Gozali juga dibeli ataupun dengan harga yang cukup fantastis. Tapi kalau kita perhatikan juga apakah memang harga ini juga dilihat dari sebuah karyanya atau hanya goreng-goreng harga saja begitu sehingga harganya jadi menjulang tinggi? Ya, tentu kalau kita melihat NFT itu sama seperti aset kripto yang lain juga ya, maka di situ ada yang namanya supply dan demand. Ketika kita ngomongin supply dan demand, maka kita ngomongin juga ada sebuah titik harga baru ya, titik equilibrium di mana akhirnya orang menilai sebuah karya Mas Gozali itu pada sekian X rupiah gitu, misalnya, ya kan, atau X Ethereum. Nah, tentu memang kalau kita lihat apakah kemudian ini goreng-gorengan apa enggak, ini agak sulit untuk kemudian kita menjelaskan gitu ya. Tetapi pada posisi yang tadi saya sampaikan, ketika ternyata banyak orang memandang dan melihat bahwa karya dari Mas Gozali ini memiliki uniqueness ya, rarity. Kenapa? Karena gambarnya Mas Gozali itu adalah istilahnya gini,
saya adalah bagian dari kehidupan selfie-nya Mas Ghazali selama 5 tahun terakhir gitu ya. Nah ini kan sebuah storytelling yang dibuat gitu, dan itu tidak mungkin ada orang lain yang memiliki foto tersebut gitu ya. Nah sehingga saat saat tersebut market menilai bahwa harga karya Mas Ghazali tersebut dihargai dengan sekian Ethereum misalnya, dan beberapa contoh yang lain. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita memastikan apakah kemudian ini goreng-gorengan, itu agak sulit ya, karena nature dari aset kripto termasuk NFT itu sifatnya adalah desentralisasi. Kemudian apakah kemudian dikontrol apa tidak, itu sifatnya secara komunitas. Semuanya memiliki hak yang sama untuk mereka bisa memiliki NFT tersebut. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya